Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Facebook dan YouTube channel AMR Official dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan melaksanakan atau diskusi ilmiah singkat, kurang lebih 20 menit kita isi kekosongan waktu ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dari video yang kita buat hari ini. Mudah-mudahan tentang menjawab masalah yang berkembang saat sekarang ini. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah prediksi Badan Hisab dan Ru'yat Provinsi Sumatera Utara dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, insya Allah Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 24 April tahun 2020. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang barokah buat kita semuanya. Dan di hadapan kita hari ini, saat sekarang ini ada para narasumber kita, ustadz-ustadz kita. Di sebelah kiri saya yang paling ujung, yang sudah tak asing lagi mungkin bagi para pemirsa, ada Ustadz Abdil Muhadir Ritonga MPDI. Beliau merupakan dai fenomenal yang dimiliki oleh Sumatera Utara, yang Sumatera Utara hari ini bangga dengan kehadiran beliau, Ustadz Abdil Muhadir Ritonga. Lalu yang di sebelah kanan beliau ada Ustadz Hendri Siregar LC, yang juga merupakan alumni dari Timur Tengah dan juga merupakan pengajar atau pendidik di Yayasan Harapan Kota Medan. Lalu di sebelah kiri, di sebelah kanan beliau ada Ustadz Dr. Jul Arwan Lubis MPDI, yang juga merupakan ustadz juga di Kota Medan dan Sumatera Utara, dosen dari Universitas Al-Jamiatul Wasliyah Kota Medan. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan masuk bersama kita. Yang pertama, Ustadz Abdil, yang ingin saya tanyakan tentang saat sekarang ini kan kita akan melaksanakan ibadah Ramadan. Banyak mungkin di tengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini yang belum tahu bagaimana sebenarnya beribadah Ramadan itu yang betul. Dan kesalahan-kesalahan apa saja mungkin yang dilakukan di dalam bulan Ramadan agar bisa ibadah puasa Ramadan kita ini semua diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit ringkas, tepat, cepat, padat akan dijelaskan oleh Ustadz Abdil Muhadir. Nanti juga akan bergilir, nanti insya Allah juga akan disimpulkan. Kepada Ustadz Abdil Muhadir Ritonga MPDI kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kami. Ini juga termasuk Ustadz fenomenal Sumatera Utara Muhammad Yasir Tanjung SPDI. Pertanyaan yang diajukan, mudah-mudahan pertanyaan ini dan jawabannya bisa menambah khazanah keilmuan kita dan bisa diperbaiki bersama. Kesalahan pertama yang paling sering kita alami ketika Ramadan dalam ibadah, pertama isti'zal fi kulli hal, tergesa-gesa dalam setiap persoalan ibadah, termasuk tarawih. Sebagai penceramah, sebagai imam, masyarakat masih banyak menuntut para ustadz, para imam biar sholatnya buru-buru. Bahkan hari ini di musim corona mungkin banyak yang sudah merubah satu rakaat yang mungkin dipercepat dari 23 jadi 11. Tidak masalah. Tapi yang jadi persoalan gerakannya yang tak menimbulkan ketenangan dan nikmat dalam ibadah. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Surah Toha. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, bersabarlah kau melakukannya. Tapi hari ini tak begitu. 23 rakaat, banyak yang sebagian masjid menuntut kami sebagai imam, Ustaz jangan cepat, jangan lambat-lambat ya Ustaz ya. Agak cepat sikit. Ini jamaahnya ini banyak yang belum makan ini. Kalau bisa Ustaz jam 9:15 siap. Apa yang terjadi? Lihat si imam membaca ayat itu terlalu buru-buru. Dan lihat kondisi imam setelah sholat. Keringat. Kami sebagai imam juga keringat. Bahkan bukan ketenangan habis sholat. Sesak nafas.
Kenapa? Macam mana rupanya? Tak tahu lagi nih rupanya. Kenapa? Waduh mak, di sana aku imam dipaksa waktu jangan lewat jam 9.15. Begitu kami imam lewat jam 9.15, tengah 10 siap. Saya yakin besok tak dipakai tahun besok lagi tu. Apa jawaban masyarakat? Enak aja jawabannya. Ustaz semalam tak dipakai, lambat kali. Kenapa? Ustaz Yasir gemuk kali, enggak tahan dia kencang. Ini pula kena lah kami yang gemuk-gemuk. Kalau yang kurus-kurus, lincah lah dia. Saya sering dapat begitu. Ustaz, makanya kami dan jamaah selalu melihat jam. Pasti itu. Dalam takbir pun tengok jam berapa. Kita tintip ya, ini pasti lewat. Wah, ini yakin aku cepat ini. Yakin aku lambat ini. Itu istiaja. Yang sunnah buru-buru tergesa-gesa dalam Ramadan adalah menghadap berbuka. Itu sunnahnya. Itu sunnahkan Nabi. Kalau kita berbuka tengah 7 dalam Ramadan, minimal kita jam 6:15 sudah siap bukaan. Nikmat. Cuman jangan latah kita. Kadang-kadang latah kita kok nengok bukaan ini. Kolak udah di depan, ditarik, sorong, tarik. Teh manis diputar-putar, tengok jam, disalahkannya jam, baterainya habis. Banyak waktu yang udah lapar kan. Itu pula. Itu yang teristiajal. Yang kedua, terlalu banyak menu bukaan bukan karena kenikmatan, tapi selera tinggi karena hawa nafsu. Maka sekarang kalau kita puasa, pertama yang diincar orang bukaan. Maka orang sekarang resah, macam mana lo puasa hari ini ya? Kenapa? Nggak ada orang jualan lagi. Kalau nggak lengkap semua, ada esnya, ada kolaknya, ada pisangnya, ada semangkanya. Orang bilang nggak, kurang nikmat buka hari ini kata. Padahal kenikmatan itu kata Nabi, fayubtiru bitamr, berbukalah kau dengan kurma. Tapi di ujung hadis ini, fa illam yastati' fa bima. Kalau tak mampu kau beli kurma dengan berbuka, cukup minum air putih. Itulah. Yang ketiga, jangan terlalu kekenyangan. Karena orang yang sudah kenyang itu tak akan nikmat dalam ibadah Ramadan. Maka kalau bisa, habis berbuka minum air, makan kurma, minum air hangat. Kenapa minum air hangat? Jangan biasakan minum es, lemas badan. Biar nampak semangat kita, gairah, nampak kita semakin bergairah dalam melaksanakan sholat. Kalau sudah kenyang, maka sabda Nabi, usahakan ada caranya, sulusu fit tu'am, sepertiga untuk makanan. Itu disabdakan Nabi, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk butuh istirahat. Makanya sholat tarawih ini kan sholat yang penuh istirahat, capek sik istirahat. Tapi nyatanya tak begitu. Yang keempat, kesalahan dalam Ramadan ini tadarus. Tadarus itu sebenarnya dalam kalimatnya tadarus saya tadarusu. Ya kan, ada orang yang belajar, ada orang yang diajari. Tapi nyatanya tadarus sekarang tak begitu. Ada orang yang pengen belajar ketika masuk Ramadan, tapi tak dibolehkan. Kenapa? Karena target orang tadarus hatam 30 juz. Ini kesalahan orang-orang Ramadan. Sebenarnya target orang tadarus itu adalah ada orang yang belajar, ada orang yang diajari. Tapi coba ada bawa mama atau uwa yang pengen udah bawa Al-Quran. Udah bawa Al-Quran dari rumah. Ikut gabung 3 kelompok dalam satu masjid. Ada yang kelompok 1 juz, ada yang juz kedua, ada yang juz ketiga. Ditanya, wak ni mana aku boleh gabung? Apa ditanya wak sebelah? Wak udah lancar wak? Belum. Kalau belum lancar enggak usah ikut. Padahal yang betul makna tadarus saling belajar dan ada yang diajari. Yang ketiga, yang keempat, ini yang paling parah. Apa itu? Jangan terlalu tampakkan ibadahmu di media. Ini banyak ini kita ini. Upload makanan, menu buka hari ini. Lihat saudara kita yang tak ada bukaannya. Ya kan? Mudah-mudahan bisa kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang kecil dalam Ramadan ini, dan mudah-mudahan bisa kita jauhi dan kita amalkan yang lebih baik lagi. Itu tanggapan saya dari pertanyaan Ustadz Yasir Tanjung, apa kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan ketika Ramadan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Jadi banyak kesalahan sebenarnya memang yang dilakukan oleh manusia ketika menghadapi bulan Ramadan. Intinya jangan kita terburu-buru, tergesa-gesa, apalagi dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih. Apalagi kan memang Ustadz fatwa MUI Sumatera Utara sudah keluar bahwasanya tetap kita sholat berjamaah di masjid, karena melihat situasi Sumatera Utara ini agak beda dengan daerah-daerah yang lain. Jadi seperti itu dia. Silahkanlah, kalaupun memang tak ada ceramahnya, mungkin sholat tarawihnya saja pun tak ada masalah lah. Mungkin saya rasa tentang tarawih, tentang berbuka puasa, tentang tadarus Al-Quran, tentang ibadah yang diupload di media sosial, itu juga merupakan banyak kesalahan. Semuanya berdasar dari niat yang kita lakukan di dunia ini. Terima kasih Ustadz. Lalu yang selanjutnya Ustadz Henry Siregar LC. Sekarang ini kan Ustadz marak kita dengar, mungkin semua sudah tahu lah, 210 negara di dunia ini yang terjangkit tentang yang namanya COVID-19 ini, atau yang biasa disebut dengan Corona. Ramadan sebentar lagi akan masuk di hadapan kita. Bagaimana sebenarnya Ustadz, yang ingin saya tanyakan, mengisi bulan Ramadan
di tengah wabah yang cukup luar biasa ini. Apa dulu saya minta penjelasan dari Ustadz supaya juga para pemirsa yang ada melihat siaran langsung atau dari YouTube channel AMR Official ini supaya tahu dan tergugah juga hatinya untuk tetap beribadah dalam bulan Ramadan di tengah situasi wabah corona ini. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang beberapa bulan terakhir ini ya, dunia sedang dilanda oleh wabah virus corona atau COVID-19 istilahnya. Bagaimana kita menyikapi itu ketika nanti di bulan Ramadan? Mungkin banyak tradisi-tradisi, adat istiadat kita, kebiasaan kita yang senantiasa kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu mungkin akan terhambat, mungkin tidak akan seindah apa yang kita lalui di bulan-bulan Ramadan yang lalu. Namun jangan pernah pesimis, harus selalu optimis bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memang kita utamakan. Kemudian jangan kita jadikan corona ini sebagai alasan kita untuk tidak beribadah. Kalau ada kekhawatiran, mungkin melihat fenomena-fenomena yang ada, khawatir dia terjangkit, maka boleh melaksanakan ibadah tarawih di rumah. Dan memang dianjurkan bagi yang merasa dia kurang sehat secara fisik, maka baiklah dia untuk mengundurkan diri. Dalam artian dia sholat tarawih di rumah bagi orang yang sehat, walafiat, bisehatin wa afiatin wa salamah, sesuai dengan fatwa MUI Sumatera Utara, maka mari kita makmurkan masjid kita. Kalau kita tarik lagi tentang sebuah pernyataan pakar kedokteran atau kesehatan Islam, yaitu Ibnu Sina, beliau pernah membuat sebuah ungkapan yang sangat masyhur ya, untuk menyikapi fenomena wabah, musibah apapun yang kita alami. Ada ungkapan beliau yang sangat menarik ya, sebagai bahan renungan kita dan mungkin bisa menjadi pegangan kita di musim wabah ini, terlebih-lebih di bulan Ramadan nanti. Beliau mengatakan, al-wahmu nisbudda, kepanikan itu adalah setengah dari penyakit. Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sedih, senang, bahagia, gundah gulana, tetap jangan panik. Karena panik itu dapat menjatuhkan, merendahkan imunitas tubuh. Jadi ketika imunitas tubuh kita turun, maka yang namanya virus akan lebih mudah menggerogoti, akan lebih mudah dia nyangkut, melekat pada diri kita. Contohlah umpamanya, ada sebuah kebakaran. Kalau kita panik, nggak akan padam api itu. Tapi kalau kita tenang, kita ambil air, kita tolong, kita bantu, maka pelan-pelan api itu akan padam dengan sendirinya. Karena dengan bantuan dan pertolongan kita. Itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Sina, wal itmi'nanu nisbud dawa. Rasa tenang adalah setengah dari obat. Dalam menghadapi virus corona, terkhusus di bulan Ramadan, kita harus tetap tenang. Ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, maka hati akan tenang. Jadi kalau hati kita tenang, ya, maka kekuatan imun tubuh kita bertambah.
maka virus itu akan sulit untuk masuk ke tubuh kita. Seperti itu. Jadi kita harus tetap tenang di bulan Ramadan ini. Tenang dalam artian harus juga tetap waspada. Jaga jarak dalam artian tetap waspada di sini harus kita lihat ya, untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dan orang-orang terdekat kita dari kerumunan-kerumunan yang kurang maksimal. Yang ketiga adalah as-sabru bidayatus syifa. Sabar adalah permulaan atau awal dari sehat atau pengobatan. Jadi kesabaran ini sebagai satu landasan kita, pegangan kita ya, dalam kondisi apapun, sehingga apapun cobaan yang dihadapi, apapun musibah yang melanda kita, perlahan-lahan itu akan berakhir karena kesabaran itu. Kata pepatah Arab, as-sabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran itu sebagai penolong atas segala amal yang kita lakukan. Sabrul musibah, sabr ala ta'ah, was-sabru ala al-ma'siyah. Ada tiga itu. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat kita jadikan acuan dan pegangan kita di bulan Ramadan nanti, dan kita senantiasa berdoa semoga virus ini cepat diangkat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik dengan hadis Rasulullah, ada amalan yang harus kita amalkan pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali kita baca di pagi hari dan 3 kali kita baca di petang hari, insya Allah kita akan terhindar dari segala mara bahaya, musibah apapun itu, illa ma katabahullah, kecuali memang sudah ditentukan Allah mengenakan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Hendri LC. Mudah-mudahan bagi para pemirsa dan kawan-kawan semua yang ingin bertanya barangkali bisa ditulis di kolom komentar YouTube AMR Official, dan insya Allah pada kesempatan selanjutnya nanti akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semuanya. Dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Mudah-mudahan 10.000 subscriber nanti, insya Allah semua pendapatan dari YouTube ini akan kami gunakan di dalam dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya ini yang terakhir ini dari Ustadz kita juga, mudah-mudahan banyak sebenarnya amalan-amalan yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Apapun itu amalannya, baik itu sodakoh juga dianjurkan dalam bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, afdhalu sodakoh fi Ramadan. Sodakoh yang paling afdal adalah sodakoh di dalam bulan Ramadan. Mungkin di lain hal barangkali amalan-amalan apa saja kira-kira Ustadz Jul Arwan yang harus kita lakukan di dalam mengisi bulan Ramadan ini? Mungkin dapat Ustadz jelaskan kepada kawan-kawan pemirsa siaran langsung FB saya dan YouTube channel AMR Official. Kepada Ustadz Jul Arwan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan sedikit tadi sudah disinggung oleh Ustadz Abdil. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka, Ustadz Yasir. Kalau sudah kita lihat jadwal imsakiyah sudah masuk, ataupun yang melihat di TVRI setelah menonton tayangan indahnya Ramadan nanti kan langsung dia azan maghrib ya, setelah beberapa iklan. Atau bisa juga kebiasaan kita kan, apalagi di kota Medan ini ada sirene dari masjid. Kalau sudah berbunyi itu segeralah kita berbuka. Berbukalah kita. Tadi juga sudah disampaikan Ustadz Abdil dengan kurma kalau ada, atau sesuatu yang manis. Tidak ada juga dengan air putih. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, berbuka lalu berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Itu dalam riwayat Abu Daud. Ada juga doa yang bisa juga kita baca selesai berbuka. Zahabas soma'u wa thabatal ajaru, insyaallah. Bisa juga doa itu kita baca. Kemudian mengakhirkan berbuka. Khamsina ayah kalau dalam hadis kan sekitar
membaca 50 ayat sebelum masuk waktu subuh itu. Disitulah waktu terbaik untuk melakukan makan sahur ya, bukan berbuka tadi, terbalik. Untuk makan sahur sekitar 20 atau 30 menit sebelum masuknya waktu subuh, disitulah kita makan sahur. Kan tetapi banyak kebiasaan kita kan setelah pulang tarawih di situ sahurnya. Nanti bangun kalau sudah azan subuh. Sebenarnya tidak salah, cuman tidak mendapatkan kesunahan makan sahur. Lalu yang selanjutnya memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sudah pasti. Kalau tata cara tadarus tadi sudah juga disampaikan oleh Ustaz Abdil. Ada dalam hadis riwayat Tirmizi, apa kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ayyul a'mal afdal? Faqal al-hallu wal murtahil, kata Rasulullah. Amalan apakah yang paling afdal wahai Rasulullah, kata sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, hal wal murtahil. Sahabat bertanya kembali, mal hal wal murtahil ya Rasulullah? Apakah hal wal murtahil itu ya Rasulullah? Man qara al-Qur'an min awalihi ila akhirihi thumma yu'awiduhu qadir tahala. Orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir lalu diulanginya setelah menyelesaikannya. Makanya Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i, wa kana fi Ramadan yahtimul Qur'an 30 marrah. Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran 30 kali selama bulan suci Ramadan. Satu hari satu kali khatam. Lebih dahsyat lagi muridnya Imam Asy-Syafi'i, wa kana Asy-Syafi'i yahtimul Quran situna marrah fi Ramadan. Menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan suci Ramadan. Dari satu hari itu Imam Syafi'i menghatamkan dua kali Al-Quran. Luar biasa. Maka saya teringat 3 tahun yang lalu ada kawan saya di Sukabumi. Beliau mengirimkan pesan, Ustadz, di tempat saya ini ada kejadian yang luar biasa katanya. Dari pemakaman yang dibongkar karena tanah pemakaman dalam sengketa, ada yang sudah dimakamkan 10 tahun, dibongkar makamnya tinggal tulang belulang yang tertumpuk. Ada juga yang 15 tahun. Tapi ada seorang nenek yang sudah meninggal selama 30 tahun. Dibongkar makamnya, jasadnya masih utuh, bahkan kain kafannya pun tidak rusak, kata kawan saya tadi. Malahan orang-orang yang memindahkan jenazahnya mengatakan wangi jenazah si nenek tersebut. Setelah selesai prosesi pemindahan makam, kata kawan saya bertanya kepada salah seorang anggota keluarganya, apa amalan nenek ini semasa hidupnya? Salah seorang anaknya menjawab, ibu kami semasa hidup hari-harinya diisi dengan membaca Al-Quran. Mungkin inilah yang dikatakan Rasul dalam riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al ashabi. Baca kalian Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang nanti pada hari kiamat sebagai syafi', penolong bagi orang-orang yang membacanya. Makanya kepada pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari baca Al-Quran dari awal hingga akhir di Ramadan ini, selesai ulangi kembali. Jangan saja nanti baca Yasin, baca Al-Waqiah, Ar-Rahman, itu aja setiap hari yang diulang-ulang. Sebenarnya bagus, tetap mendapat pahala. Cuman lebih bagus lagi yang tadi baca dari awal, khatam, ulangi kembali. Karena itu kata Rasulullah yang paling afdal. Lalu setelah memperbanyak membaca Al-Quran, tentunya memperbanyak sedekah. Tadi sudah Ustadz sampaikan, Abdulus Sodakoh fi Ramadan. Ditambah lagi memberi makan orang berbuka, ini juga bagus. Man aftara shaiman kana lahu ajarun ka ajari shaim min ghairi ayangkusa, kata Rasulullah. Siapa yang memberi makan orang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut tanpa dikurangi pahalanya. Luar biasa. Makanya kan jamaah banyak membawa bukaan ke Masjid Ustadz Yasir. Karena orang yang di masjid sudah pasti sholat maghribnya berjamaah kan. Tapi kalau ke rumah-rumah biasa nanti sholat sendiri. Nah. Lalu yang selanjutnya tentunya sholat witir dan sholat tarawih. Alangkah baiknya nanti kepada para BKM, ustadz-ustadz yang mengisi, kita lakukan anjuran dari MUI. Selesai sholat witir adakan kunut nazilah, mudah-mudahan virus corona ini segera terangkat dan menghilang dari muka bumi ini. Mungkin ini saja Ustadz Yasir, amalan-amalan tambahan ya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini nanti menjadi motivasi untuk membuat kita semakin giat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz, Masya Allah, diskusi yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kami yang berempat ini dan kepada seluruh kawan-kawan pemirsa yang menyaksikan
siaran langsung dan YouTube channel AMR Official ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh tuan-tuan guru kita pada kesempatan ini. Dan insya Allah di lain waktu, lain kesempatan juga kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan COVID, wabah yang cukup luar biasa ini cepat Allah angkat dari bumi yang hari ini sangat meresahkan kita semuanya. Walaupun memang kita disuruh oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, jadikanlah solat dan sabar sebagai penolongmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya semua segala bentuk amal ibadah kita dalam bulan Ramadan nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku moderator Muhammad Asyir Tanjung mohon undur diri dari hadapan Anda. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.